Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai ciri dan karakter yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan juga butir-butir Pancasila. Setelah materi ini, kita masuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, kita mulai. Nilai-nilai Pancasila itu luhur, cerminan manusia Indonesia. Betapa luhurnya nilai-nilai itu. Tapi dalam praktik kehidupan dewasa ini, Pancasila semakin bias, bahkan semakin jauh terusir dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, bahkan di berbagai bidang kehidupan yang lainnya. Dewasa ini, Pancasila seolah tidak punya kekuatan, seolah hanya tulisan mati dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang kurang dari Pancasila di negeri ini adalah kita kurang menghidupi nilai-nilai Pancasila di berbagai kehidupan. Kuat dalam sistem, kuat secara konstitusi, tapi lemah dalam nilai praksisnya, dalam praktiknya. Pancasila di zaman sekarang ini semakin pudar, perlahan mulai terasing dari bumi tempat di mana ia dilahirkan, tertutup oleh pandangan hidup yang datang dari luar. Karena kita kurang menghidupinya. Coba bayangkan seandainya manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke menghidupi nilai-nilai Pancasila, maka negara dan bangsa kita Indonesia ini pasti sudah menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, sejahtera. Beranjak dari situasi itu, marilah sekarang dengan penuh kesadaran kita hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Maka mari kita ingat kembali ciri nilai dan butir-butir Pancasila untuk kita bawa dalam hidup keseharian kita. Berikut adalah ciri dan karakter nilai-nilai Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan sendi utama demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan kekeluargaan. Kemudian ciri sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Demikian adalah ciri dan karakter nilai-nilai Pancasila. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, dan saling berkaitan. Sila ke-1 menjiwai sila yang kedua. Sila ke-1 dan sila kedua menjiwai sila yang ketiga. Sila ke-1, kedua, dan ketiga menjiwai sila yang keempat. Dan sila ke-1 sampai sila keempat menjiwai sila kelima. Jadi nilai-nilai Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila adalah sebagai berikut. Kita mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua,
Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Itulah butir Pancasila pada sila yang pertama. Kita masuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Butir ke-10 dari sila yang kedua adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, kita masuk butir-butir Pancasila dari sila yang ketiga. Butir yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Butir yang kedua dari sila yang ketiga, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kita masuk butir Pancasila sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Baik, kita masuk butir Pancasila sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir yang pertama dari sila yang kelima adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup yang mewah. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ke-11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Demikian adalah butir-butir Pancasila dari setiap sila dalam Pancasila. Materi selanjutnya tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya karena nanti ada aktivitas yang perlu kita lakukan di sana. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Salam belajar.